Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi dengan menyiapkan 21 proyek tahap pertama yang akan didanai dengan investasi sebesar 40 miliar dolar Amerika. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan pemerintah akan terus menjaga momentum perbaikan investasi. Tapi kemudian ada juga investor yang menawarkan dari China, tapi juga tidak mampu diimplementasikan. Sekarang kita tidak butuh investor. Akhir 2023 sebenarnya. Kita di-approach lagi oleh mereka dengan rencana mereka untuk bangun pabrik di Indonesia. Kita akan membahas topik yang sangat penting untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Indonesia Go Global. Tanpa strategi yang jelas Indonesia Go Global, mustahil pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 8%. Mengapa? Karena meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat besar, di atas 283 juta, namun daya beli masyarakat kita masihlah rendah. Sama seperti situasi yang dihadapi oleh India. Negara dengan jumlah penduduk 1,6 miliar ini sulit menjadi negara maju karena memang pendapatan rakyatnya rendah, daya belinya rendah, dan yang ditanggung jumlahnya sangat banyak. Namun sebelum itu saya ingin sedikit memberikan klarifikasi tentang konten Kupas FS. Pada beberapa konten sebelumnya, misalnya pada konten Indonesia Darurat Ekonomi, banyak komentar yang negatif. Misalnya saya dianggap orang yang dibayar untuk ngomongin berita negatif yang tidak benar untuk menghancurkan Indonesia. Ada juga yang mengatakan saya dikatakan hanya omong kosong, omon-omon, asal bicara asbun, atau saya hanya nyinyir saja tanpa solusi, atau konten Kupas atau Business Miracle ini hanya dianggap sebagai konten untuk mengejar AdSense. Sama sekali tidak. Ada juga yang mengatakan ini sebagai analisis yang dangkal dan hanya berputar dalam perspektif yang sangat sempit. Tidak sedikit juga yang menuding bahwa kritik terhadap pemerintah berarti menjadi antek asing. Padahal kritik yang konstruktif justru sangat penting untuk membangun peradaban Indonesia, kemajuan Indonesia ke depan. Sebagai bagian dari civil society dan juga akademisi, saya bukan hanya sekedar memberikan penilaian, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran yang terbaik. Jika kebijakan pemerintah memang bagus, kita pasti akan dukung sebagai akademisi. Tetapi jika ada yang salah, maka sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh akademisi termasuk oleh saya, maka kita punya kewajiban untuk meluruskan. Kita semua tahu bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah bagus. Ingin mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Dan kami sebagai civil society dan juga akademisi ingin melihat itu. Ingin membangun kemandirian energi, meningkatkan produktivitas, membangun swasembada pangan, meningkatkan penciptaan lowongan kerja, hingga mendukung inovasi Indonesia. Namun jika kita melihat ada menteri misalnya atau pejabat yang pada praktiknya tidak sejalan dengan visi ini, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai akademisi maupun bagian dari masyarakat sipil untuk mengingatkannya. Ini bukan soal oposisi atau loyalitas yang buta, tetapi bagian dari perjuangan pasca kemerdekaan dan juga di era digital ini. Itu yang bisa kita kontribusikan sebagai akademisi, sebagai masyarakat sipil. Gagasan harus terus disampaikan, diskusi harus terus hidup. Jika para pemikir, akademisi, dan juga analis ekonomi dibungkam hanya karena menyampaikan kritik dan pendapat, maka Indonesia pasti dijamin tidak akan pernah menjadi negara maju. Justru yang harus ditakutkan adalah ketika kritik itu hilang, ketika masukan publik itu hilang, karena itu bertanda bahwa demokrasi sedang sekarat atau amburadul. Dalam konteks pembangunan ekonomi, tujuan konten Business Miracle bukan sekedar membahas ekonomi dengan sudut pandang yang pesimistis, melainkan untuk memberikan inspirasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara yang tidak biasa-biasa saja. Kalau kita hanya sekedar tumbuh 5%, namanya kita hanya pro stabilitas. Kalau banyak warga Indonesia yang masih miskin,
kemudian kebijakan ekonomi kita ini adalah kebijakan yang stabilitas atau pro stabilitas, saya selalu menyampaikan dalam berbagai diskusi ilmiah, berarti kita ini adalah pro stabil miskin. Kita tidak ingin bangsa kita besar dan hebat, ini menjadi bangsa yang stabil miskin tentunya. Seperti namanya, channel Business Miracle, kita ingin melihat bagaimana Indonesia bisa mencapai lompatan yang besar, bagaimana bisnis bisa berkembang pesat, dan bagaimana negeri ini bisa bersaing di kancah global. Para pejabat dan pengambil kebijakan di negeri ini, yang dulunya juga mungkin banyak yang akademisi, mereka pasti paham bahwa kritik adalah bagian dari dialektika ilmu dan juga gagasan yang harus muncul dalam ekosistem akademik yang baik. Demokrasi tanpa kritik sama saja dengan kediktatoran yang terselubung. Kita dukung siapapun jika tujuannya membangun Indonesia maju. Tapi kita kritik dan ingatkan jika ada yang melenceng dari cita-cita nasional kita. Bagaimana menurut kalian? Setujukah Kupas FS terus memberikan pendapat, kritik, dan masukan yang membangun untuk republik yang kita cintai ini? Beri komentar kalian di bawah. Saat ini Indonesia harus menunjukkan tajinya di kancah global. Jika sepak bola kita bangkit, maka ekonomi juga harus bangkit. Jangan sampai kita seperti Argentina, bolanya maju tapi ekonominya hancur. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan datang, dengan sentuhan tangan dari Patrick Kluivert dan juga Erick Thohir, maka ekonomi kita juga harus mendunia di tahun yang sama, tahun 2026 yang akan datang. Jadi nama kita harum di dunia. Lihat bagaimana Vietnam menjalankan strategi ekonomi mereka. Dalam 30 tahun ke depan, jika konsisten seperti ini, kita jamin Vietnam bisa menjadi seperti Korea Selatan yang pada tahun 70-an masih miskin seperti Indonesia. Bahkan dalam beberapa aspek, Vietnam sudah melampaui Malaysia dan Thailand. Jika Indonesia tidak menjalankan strategi yang tepat, kita bisa tertinggal jauh. Saatnya kita ikut mengambil bagian menjadi negara yang pro global economy dengan memanfaatkan keanggotaan kita sebagai anggota BRICS. Satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan mengambil peran dalam konteks borderless economy atau ekonomi lintas batas negara. ASEAN, BRICS, Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, hingga Afrika harus menjadi mitra bisnis strategis Indonesia dalam perdagangan globalnya. Kita harus belajar dari China dan juga Vietnam yang berhasil memanfaatkan kebijakan negara untuk membuka peluang bagi pelaku bisnis. Negara harus hadir dan memberikan dorongan, bukan malah membatasi potensi yang ada. Jangan negara hanya sibuk bernostalgia dengan membangga-banggakan kita dulu di zaman Majapahit itu hebat, ya, sampai menguasai Asia Tenggara. Karena kalau strategi kita salah, kita malah dapat pahitnya saja tanpa pernah mencicipi majanya seperti Majapahit. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, diperlukan strategi yang holistik, ya, yang komprehensif untuk mendorong ekspor serta menarik investasi. Salah satu langkah kunci adalah memastikan bahwa kebijakan yang mendukung perusahaan lokal dan asing dalam mengembangkan industri yang berbasis ekspor dari Indonesia yang diekspor ke pasar global. Pemerintah dapat berperan aktif dengan mengalokasikan anggaran untuk investasi strategis, memberikan insentif fiskal, serta memperbaiki infrastruktur logistik untuk mempermudah pengiriman barang ke pasar internasional. Dengan pendekatan yang terarah, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekspor, memperkuat hubungan perdagangan global, serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan bahas bagaimana Indonesia harus go global, inovasi Indonesia pada ekonomi yang lintas batas, Indonesia tidak boleh jago kandang, serta bagaimana strategi Indonesia untuk masuk pasar internasional. Kita kupas dalam Kupi Panas FS, saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Indonesia masuk pasar internasional. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global jika mampu memanfaatkan borderless economy atau ekonomi lintas batas negara secara maksimal. Dengan keanggotaan kita di BRICS,
ASEAN ini memberikan peluang yang besar di masyarakat ekonomi ASEAN dan juga tentunya pasar negara lain seperti Afrika dan juga Asia Selatan. Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk ekspansi bisnis globalnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah strategi yang agresif, bukan strategi yang defensif. Jangan hanya berfokus pada proteksi pasar dalam negeri saja. Kita harus perlu tiru cara Cina, cara Vietnam. Indonesia harus mendorong industri berbasis ekspor seluas-luasnya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita di atas 8% secara berkelanjutan. Tidak sekarang 5%, tahun depan 8%, nanti turun lagi 4%, ya harus konstan 8%, kalau perlu bisa sampai 10%, bahkan kalau bisa di atas 10%. Terkait dengan strategi pengelolaan anggaran, Prabowo telah menegaskan bahwa APBN Indonesia harus dikelola secara efisien dan harus difokuskan pada 3 hal utama. Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Bukan sekedar memberikan bansos atau subsidi yang konsumtif, melainkan meningkatkan investasi di sektor yang bisa menghasilkan efek berganda atau multiplier effect, seperti di industri manufaktur, infrastruktur, dan pada ekonomi digital. Yang kedua adalah mencapai swasembada pangan dan juga swasembada energi, mengurangi ketergantungan kita pada produk-produk impor dengan membangun ketahanan pangan dan juga ketahanan energi, sehingga Indonesia tidak mudah diguncang oleh fluktuasi apa yang terjadi di global. Kemudian yang ketiga adalah terobosan teknologi untuk kemajuan Indonesia. Negara harus fokus pada pengembangan industri berbasis teknologi seperti industri energi hijau, digitalisasi, AI, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju. Namun untuk mencapai itu semua, Indonesia tidak bisa bermain defensif dalam ekonomi global ini. Jika dianalogikan dengan sepak bola, negara-negara maju seperti Jerman, Jepang mungkin bisa bermain dengan full defensif karena mereka memang sudah unggul secara ekonomi. Tetapi Indonesia, kita ini sedang ketinggalan 4-0 ibaratnya. Ini bukan waktunya untuk bermain defensif atau bertahan, melainkan kita harus menerapkan strategi total football. Kita harus agresif, menyerang, dan proaktif dalam ekspansi ekonomi. Konsep ini sejalan dengan strategi misalnya yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert dalam upaya meloloskan bola Indonesia dalam Piala Dunia tahun 2026 yang akan datang. Indonesia harus bermain dengan pendekatan yang ofensif, menyerang, dan permainan yang menyerang ini menjadi kunci satu-satunya. Tidak ada jalan lain, kita harus menyerang kalau kita ingin menang. Begitu juga ekonomi kita. Kita harus berani mengambil inisiatif, mendorong ekspor, dan memperluas pasar ke pasar global. Apalagi kalau kita ini nggak kemana-mana, atau kita kemudian malah turun. Ini sama saja dengan Indonesia ini tidak lagi bukan sekedar sepak bola defensif, tapi sepak bolanya adalah sepak bola tarkam alias antar kampung. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Kita harus membalikkan keadaan dengan menguasai pasar ekspor, membuka akses ke BRICS, Afrika, Asia Selatan, serta mendorong sektor manufaktur dan teknologi sebagai tulang punggung ekonomi nasional kita. Inovasi dan juga ekonomi cross-border. Indonesia sebagai negara yang punya banyak potensi, harus berani mendorong produk-produk inovasi dalam negeri kita untuk masuk ke pasar ekspor internasional. Banyak inovasi yang lahir di Indonesia, termasuk misalnya dulu ketika Menteri BUMN zamannya Pak Dahlan Iskan, yang sayangnya tidak mendapat dukungan maksimal untuk berkembang, produk-produk misalnya mobil listrik ya pada waktu itu, kemudian tidak bisa bersaing di kancah global karena memang tidak didukung oleh industri dalam negeri. Jangan hanya bergantung pada pasar domestik, kita ini harus justru memanfaatkan jaringan internasional kita, apalagi kita anggota BRICS, ASEAN, dan juga kita harus perluas market kita sampai ke negara-negara lain seperti Afrika dengan produk-produk Indonesia yang memang memiliki nilai daya saing dan nilai komparatif. Jika ada kekhawatiran terhadap dominasi Jepang atau negara-negara besar lainnya, maka Indonesia harus lebih cerdik dalam menentukan strategi produksi. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan pusat produksi di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, seperti Vietnam dan Bangladesh, itu yang dilakukan oleh negara-negara maju.
Vietnam sudah terbukti menjadi pusat produksi bagi banyak perusahaan global. Dan Indonesia bisa mengikuti langkah yang serupa. Dengan menempatkan produksi di lokasi yang strategis, biaya bisa ditekan, sementara distribusi ke pasar dunia tidak bisa dimaksimalkan. Misalnya apabila pusat produksi kita di Jabodetabek sudah tidak lagi bersaing, maka kita masih punya banyak lokasi-lokasi di luar Jabodetabek yang sangat kompetitif. Misalnya di Kendal, kemudian di Solo, di Jawa Timur, di Nganjuk, di Banyuwangi, dan masih banyak tempat lagi yang sebenarnya memiliki kualitas SDM yang bisa diadu karena dekat dengan perguruan tinggi, tetapi juga memiliki potensi untuk membangun ekosistem industri kita yang jauh lebih baik untuk pasar ekspor kita. Selain ekspansi produksi, pemasaran juga harus difokuskan ke negara-negara BRICS yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan daya beli yang kuat. Negara-negara seperti India, Cina, Brazil, Rusia memiliki pasar yang sangat potensial bagi produk-produk inovasi Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya bisa menjadi produsen bagi pasar dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi pemain besar dalam rantai pasok global, serta mengamankan posisinya dalam peta ekonomi global. Indonesia hanya jago kandang. Indonesia harus mulai mendorong para pengusaha dan top konglomerat Indonesia, bahkan termasuk 9 naga, untuk berani go internasional. Jangan hanya berebut pasar domestik yang terbatas, rebutan balung tanpa isi, rebutan tulang saja yang ada di dalam negeri, dan membuat ekonomi dan politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Persaingan yang terlalu ketat di dalam negeri justru membuat ekonomi tidak berkembang optimal. Alih-alih bertarung di pasar lokal dengan model bisnis yang sering bermasalah, seperti misalnya kasus BSN Peak, lebih baik kita berkolaborasi untuk menembus pasar global. Jika para taipan besar ini bersatu dan memperluas bisnisnya ke luar negeri, bukan hanya mereka yang diuntungkan, tetapi Indonesia secara keseluruhan juga akan mendapatkan manfaat karena daya saing internasionalnya meningkat. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah membangun pusat produksi di luar negeri misalnya. Mengikuti jejak Korea Selatan dengan Samsung dan Hyundai-nya, negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang murah seperti Vietnam, Bangladesh, negara Afrika, bisa menjadi basis produksi bagi perusahaan Indonesia. Dengan cara ini Indonesia bisa memanfaatkan efisiensi biaya produksi dan mendapat akses pasar yang lebih luas tanpa harus menghadapi persaingan sengit dengan raksasa industri seperti Jepang atau Amerika secara langsung. Dengan keberadaan pusat produksi global, maka produk Indonesia bisa lebih kompetitif dan memiliki jaringan distribusi internasional yang jauh lebih kuat. Selain sektor swasta, BUMN kita juga harus didorong untuk go internasional, terutama dalam sektor yang bersifat komersial. Namun peran BUMN seharusnya bukan untuk bersaing dengan swasta dalam negeri, apalagi justru mematikan potensi lokal dan menjadi beban bagi ekonomi nasional. Jangan sampai BUMN berperilaku seperti VOC di era modern yang menekan perusahaan kecil dan perusahaan menengah, bahkan tidak membayar vendor lokal tepat waktu. Justru BUMN harus menjadi pionir dalam ekspansi kita ke pasar internasional, membuka pasar baru bagi produk-produk lokal dan jasa dari lokal Indonesia, serta membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat dan pengusaha swasta nasional diajak kerjasama untuk masuk pasar internasional. Fokus pada ekspor pangan dan energi. Indonesia harus bergerak menuju swasembada pangan yang sesungguhnya, bukan hanya ketahanan dalam negeri, tetapi untuk menjadi pemain utama di pasar global. Dengan luasnya lahan pertanian dan kekayaan alam yang kita miliki, ya. Kalau kita keliling ke Sumatera, kita keliling di Kalimantan, kita keliling di Sulawesi, di Papua, masih besar sekali lahan kita yang belum termanfaatkan. Indonesia seharusnya bisa menjadi eksportir besar untuk produk pangan ke berbagai negara di seluruh dunia. Jika sektor pertanian dan pangan dikelola dengan baik, kelebihan produksi bisa diekspor menghasilkan devisa dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya bergantung pada impor, tetapi juga bisa memanfaatkan pasar ekspor yang terus tumbuh, terutama di negara-negara BRICS dan juga negara Afrika hingga Asia Selatan. Ekspor Desember 2024 mencapai 23,46 miliar US dollar
turun 2,24% dibandingkan November 2024. Hal ini harus diperhatikan oleh Indonesia terkait dengan ekspor kita. Selain pangan, sektor fast moving consumer good misalnya atau FMCG, Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Misalnya Indofood yang telah sukses di Afrika, Extra Joss Bintang 7 yang merajai pasar Filipina, serta Kopiko dari Mayora yang terkenal di Korea Selatan misalnya. Ini membuktikan bahwa produk-produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional jika didukung dengan strategi ekspansi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku bisnis harus lebih agresif mendorong produk FMCG kita untuk menembus pasar global, terutama dengan memanfaatkan ekosistem perdagangan yang disediakan oleh BRICS, ASEAN, hingga negara-negara berkembang lainnya. Untuk mendukung ekspansi ini, pengusaha Indonesia harus mulai berpikir seperti Korea Selatan yang membangun produksi di luar negeri. Samsung dan Hyundai misalnya menjadi raksasa global bukan hanya karena pasar domestik mereka, tetapi karena Samsung berani mendirikan basis produksi di berbagai negara untuk mendukung ekspansi internasionalnya, termasuk mendapatkan biaya produksi yang murah. Indonesia juga harus mulai menerapkan strategi yang sama. Misalnya, jika diperlukan, kita membangun pusat-pusat produksi di negara lain jika diperlukan, karena di Indonesia sudah tidak kompetitif atau memang tidak memiliki suplai SDM yang dibutuhkan. Misalnya kita bikin industri semikonduktor di Vietnam misalnya, atau di Bangladesh, atau di Afrika, sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar global. Dengan cara ini, industri dalam negeri bisa berkembang pesat tanpa harus terkendala biaya produksi yang tinggi di dalam negeri. Jika strategi ini berhasil, maka para pengusaha Indonesia, termasuk 9 naga kalau perlu, bahkan kalau perlu 1000 naga sekalipun, akan dibuja-buja dalam buku sejarah. Mengapa? Karena mereka memakmurkan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mengekspor TKI profesional di luar negeri yang devisanya balik ke negeri sendiri, bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia yang terbaik di luar negeri. Saya rasa Pak Prabowo harus serius mengurus masalah ini. Dan antara harus terlibat serius untuk mewujudkan perusahaan Indonesia, termasuk BUMN dan pengusaha lokal, untuk go internasional. Strategi Indonesia untuk go global. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah negara harus terlibat dalam investasi asing. Pemerintah dapat mengalokasikan sebagian APBN untuk membeli obligasi negara lain, terutama yang menjadi target pasar utama Indonesia, misalnya negara BRICS, ASEAN, Afrika, Asia Selatan. Dengan memiliki obligasi di negara lain, Indonesia bisa mendapatkan leverage dalam perundingan ekonomi serta stabilitas nilai tukar melalui diversifikasi aset investasi. Dan Danantara harus berperan penting di sini. Kemudian yang kedua adalah kebijakan insentif perusahaan yang melakukan ekspor. Untuk mendorong ekspor kita supaya devisa kita meningkat, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif kepada perusahaan yang berorientasi pada ekspor ke luar negeri. Insentif ini bisa berupa pemangkasan pajak, kemudian memberikan kemudahan perizinan, memberikan akses pendanaan dengan bunga yang lebih rendah, dan kebijakan ini maka perusahaan dalam negeri akan lebih kompetitif di pasar global yang mampu meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan devisa negara. Kemudian yang ketiga adalah insentif di bidang logistik. Misalnya diberikan insentif gratis pengapalan ke negara-negara yang memang marketnya besar, misalnya ke India, ke Afrika, ya, atau ke Asia Selatan. Untuk meningkatkan daya saing ekspor, pemerintah dapat memberikan subsidi atau bahkan ya seperti tadi membebaskan biaya pengapalan ke negara-negara yang tadi disebutkan, termasuk bahkan kalau perlu ke Amerika. Karena jumlah penduduknya besar, daya belinya juga tinggi, dan juga China. Dengan adanya fasilitas logistik gratis atau bahkan bisa murah, maka perusahaan-perusahaan Indonesia akan lebih mudah menembus pasar luar negeri tanpa terbebani dengan biaya pengiriman yang mahal. Kemudian yang keempat adalah tax holiday untuk produk yang diekspor. Pemberian tax holiday bagi perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri dapat menjadi dorongan yang besar bagi industri dalam negeri untuk lebih fokus pada pasar global. Terus negara dapat apa dong kalau begitu? Negara bisa mendapatkan penerimaan lain seperti PPh 21 misalnya, atau pajak penghasilan karyawan,
atau PPh 23. Kebijakan ini akan mengurangi beban pajak bagi perusahaan, namun meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional, sekaligus memastikan bahwa negara tetap mendapatkan pemasukan dari pekerja atau masyarakat yang mendapatkan pekerjaan. Yang kelima adalah membentuk sovereign fund untuk kepentingan geoekonomi global. Pemerintah perlu membentuk sovereign fund ini yang berfungsi sebagai alat investasi strategis di luar negeri untuk mendukung kepentingan geopolitik dan geoekonomi global. Dan antara sebenarnya mengemban fungsi ini. Selain investasi di dalam negeri, Danantara dapat mengakuisisi aset di negara lain, perusahaan di negara lain, berinvestasi di sektor-sektor yang memang menguntungkan seperti infrastruktur, proyek-proyek strategis di luar negeri, termasuk di bidang telekomunikasi, teknologi, transportasi, logistik, FMCG misalnya, untuk mendukung pasokan ekspor kita ke luar negeri, serta memperkuat posisi negara dalam negosiasi perdagangan global. Kemudian yang keenam adalah insentif bagi pengusaha yang berorientasi ekspor, termasuk PMA kita yang mengekspor produknya ke luar negeri. Negara harus memberikan insentif bagi mereka untuk berinvestasi di dalam negeri, kemudian diekspor kembali ke pasar internasional, baik dari modal dalam negeri PMDN maupun modal asing. Misalnya ya kemarin, kalau Apple mau investasi di Indonesia, kasih pajak gratis karena dia membangun pabrik di Indonesia. Namun ketika dia menjual produknya ke luar negeri, ke ASEAN misalnya, maka kita kan akan mendapatkan manfaat. Kalau misalnya ini dipersulit, maka akhirnya seperti yang terjadi kemarin, Apple gagal investasi di Indonesia, Nvidia juga gagal investasi di Indonesia. Maka negara harus proaktif untuk memberikan manfaat benefit yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri kita ke pasar global. Kemudian yang ketujuh adalah produksi di luar negeri tetapi diekspor kembali. Jika kita tidak mampu melakukan produksi di dalam negeri karena masalah ketidaksiapan SDM, misalnya industri tertentu yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang memang belum tersedia di dalam negeri, kemudian produksi di luar negeri adalah satu-satunya solusi, maka hal ini bisa saja ditempuh. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat industri hilir kita dengan ekosistem perdagangan global yang kuat, kemudian Indonesia menjadi basis industri hilirnya, kemudian ekspor globalnya melalui Indonesia. Tetap saja sebenarnya Indonesia akan mendapatkan manfaat ekonomi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia berpeluang besar untuk go global? Ayo berikan pendapat kalian dengan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.